Hmm. 4 Kisah Keganjilan dan Keajaiban di Palestina, Part 2. 1. Selamat berkat Al-Quran. Cerita ini bermula ketika salah seorang pejuang Palestina menderita luka dan memasuki rumah sakit As-Sifa. Dokter yang memeriksanya kaget saat mengetahui ada sepotong proyektil peluru bersarang di saku pejuang tersebut. Yang membuat dokter kaget adalah timah panas itu gagal menembus jantung sang pejuang karena terhalang oleh buku doa dan mushaf Al-Quran yang selalu berada di saku sang pejuang. Buku kumpulan doa itu memang berlobang. Mushaf Al-Quran tetap utuh, meski sebagian sampulnya rusak. Namun, proyektil itu sudah berantakan, menjadi serpihan-serpihan di saku baju sang pejuang itu. Allahu Akbar. Kisah tersebut bukan mengada-ada, karena disaksikan sendiri oleh Dr. Hisam Az-Zagah, dan pernah diceritakan kembali saat berlangsung Festival Ikatan Dokter Yordan, sebagaimana ditulis dalam situs Al-Ikhwan, Al-Muslimun. Dr. Hisam juga memperlihatkan bukti proyektil peluru, mushaf Al-Quran, serta buku kumpulan doa berjudul Hisnul Muslim, yang mampu menahan peluru tersebut. Abu Ahid, Imam Masjid An-Nur di Hai As-Syekh Rizwan, juga punya kisah menarik. Sebelumnya, Israel telah menembakkan 3 rudalnya ke masjid itu hingga tidak tersisa, kecuali hanya puing-puing bangunan. Tetapi, mushaf-mushaf Al-Quran tetap berada di tempatnya dan tidak tersentuh apa-apa. Ucapnya, seraya tak henti bertasbih. Kami melihat beberapa mushaf yang terbuka, tepat di ayat-ayat yang mengabarkan kemenangan dan kesabaran, seperti firman Allah, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah, dan kepadanya-lah kami kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155, 156, jelas Abu Ahid. 2. Harumnya jasad para syuhada. Banyak kisah menarik dan inspiratif seputar para syuhada Palestina yang gugur saat menghadapi aksi barbar tentara Israel. Abdullah As-Sani, anggota Kesatuan Sniper atau penembak Jitu Al-Qassam, menjadi sasaran rudal F-16 Israel saat berada di pos keamanan di Nasirat, Gaza. Jasad Komandan Lapangan Al-Qassam, bahkan pengawal khusus para tokoh Hamas ini, hilang setelah terkena rudal. Selama 2 hari, jasad itu terus dicari. Akhirnya, yang ditemukan hanya serpihan kepala dan dagunya saja. Yang lain sudah hancur tak bersisa. Serpihan-serpihan tubuh itu lalu dikumpulkan dan dibawa keluarganya ke rumah untuk dimakamkan. Sebelum dikebumikan, serpihan jasad tersebut sempat disemayamkan di salah satu kamar. Tak lama kemudian, muncul bau harum misk dari kamar tempat di mana serpihan tubuh tadi disimpan. Keluarga Abdullah As-Sani terkejut, lalu memberitahu orang-orang yang mengenal sang pejuang, yang memiliki julukan Abu Hamzah ini. Puluhan orang, lalu beramai-ramai mendatangi rumah itu. Mereka masih mencium bau harum, yang berasal dari serpihan-serpihan tubuh, yang diletakkan dalam kantong plastik. Bahkan, menurut pihak keluarga, 20 hari setelah wafatnya pria yang tak suka menampakkan amalan-amalannya ini, bau harum itu kembali semerbak memenuhi ruangan yang sama. Kisah serupa terjadi pula pada jenazah Musa Hasan Abu Nar, Mujahid Al-Qassam, yang mati syahid akibat serangan udara Israel di Nasiriyah. Dr. Abdurrahman Al-Jamal, penulis yang mukim di Gaza, ikut mencium bau harum dari sepotong kain yang terkena darah Musa Hasan Abu Nar. Meski kain telah dicuci berkali-kali, bau harumnya tetap semerbak. Ketua Partai Amal Mesir, Majdi Ahmad Hussein, menyaksikan sendiri harumnya jenazah para syuhada. Seperti dilansir situs Al-Quds Al-Arabi, saat masih berada di Gaza, dia mengatakan, "Saya telah mengunjungi sebagian besar kota dan desa. Saya ingin melihat bangunan-bangunan yang hancur karena serangan Israel. Percayalah, saya mencium bau harumnya para syuhada." 3. 2 pekan wafat, darah tetap mengalir. Yasir Ali Ukasyah sengaja pergi ke Gaza dalam rangka bergabung dengan sayap milisi pejuang Hamas, Brigade Izzuddin Al-Qassam.
Dia meninggalkan Mesir setelah gerbang Rafah yang menghubungkan Mesir Gaza terbuka beberapa bulan lalu. Sebelumnya, pemuda yang gemar menghafal Al-Quran ini sempat mengikuti wisuda hufaz atau para penghafal Al-Quran di Gaza dan bergabung dengan para mujahidin untuk memperoleh pelatihan militer. Sebelum masuk Gaza, pada pertemuan akhir dengan salah seorang sahabatnya di Rafah, dia minta didoakan agar memperoleh kesyahidan. Untung tak dapat ditolak, malang tak dapat diraih. Di bumi jihad Gaza, dia telah memperoleh apa yang dicita-citakannya. Yasir syahid dalam pertempuran dengan pasukan Israel di kamp pengungsian Jabalia. Karena kondisi medan yang tak memungkinkan, jasad Yasir baru bisa dievakuasi setelah 2 pekan berada di medan pertempuran tersebut. Meski sudah 2 pekan meninggal, para pejuang yang ikut serta melakukan evakuasi menyaksikan darah segar pemuda berumur 21 tahun itu masih mengalir dan fisiknya tidak rusak. Kondisinya mirip seperti orang yang sedang tertidur. Sebelum syahid, para pejuang pernah menawarinya untuk menikah dengan gadis Palestina. Namun, Yasir menolak. "Saya meninggalkan keluarga dan tanah air dikarenakan hal yang lebih besar dari itu." Jawabnya, para khotib sering menjadikan kisah nyata ini sebagai bahan khutbah Jumat mereka, sekedar untuk menunjukkan tanda-tanda keajaiban selama Perang Gaza. Cerita ini bahkan pernah dimuat oleh Arab Times. 4. Mati 1000, lahir 3000. Kita sering mendengar peribahasa, mati 1 tumbuh 1000. Bagi warga Gaza, ungkapan yang lebih pas adalah mati 1000, lahir 3000. Dalam invasi tentara Israel ke Gaza, sejak tanggal 27 Desember tahun 2008, hingga tanggal 17 Januari tahun 2009, sekitar 22 hari, tercatat 1412 warga Gaza tewas, mayoritas perempuan dan anak-anak. Hamam Nisman, Direktur Dinas Hubungan Sosial, pada Kementerian Kesehatan Palestina, mencatat, dalam kurun waktu yang sama, lahir 3.700 bayi di Gaza. Isu tentang upaya Israel melakukan genosida memang bukan sekadar isapan jempol. Hampir dalam setiap aksi militernya, khususnya melalui udara, Israel selalu berdalih ingin menghancurkan markas dan rumah para pemimpin Hamas. Faktanya, yang menjadi korban umumnya perempuan dan anak-anak. Hal ini memang telah didesain pemerintah Israel karena perempuan akan terus melahirkan bayinya. Anak-anak akan tumbuh besar dan sebagian kelak akan menjadi mujahidin yang memerangi Israel. Dalam agresinya, warga Palestina yang tewas juga didominasi perempuan dan anak-anak. Dan sama seperti kejadian-kejadian sebelumnya, jumlah korban tewas akan selalu diganti oleh bayi-bayi yang baru lahir dengan 3 kali lipat lebih banyak daripada jumlah korban tewas. Mereka inilah yang nantinya akan terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Palestina sembari menunggu vonis akhir dari Allah.